Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Waalaikumsalam. kembali bersama saya, jurnalis Tribun Ternate, tribunternate.com, Yunita Kaunar di Bincang-Bincang Bisnis tribunternate.com. Oke, saat ini telah hadir bersama saya, Kepala Kantor Perwakilan dan Pelayanan Bea Cukai Ternate, Maluku Utara, Ibu Sinta Dwi Arini. Oke, terima kasih Ibu Sinta telah punya kesempatan untuk kita bincang-bincang bisnis di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Saat ini kita berbicara terkait dengan ekspor impor, namun spesifiknya kita hari ini berbicara terkait dengan ekspor non tunai, non tambang. Oke, bukan non tunai tambang. Oke. Kita berbicara mengenai ekspor non tambang karena sekarang yang permasalahan kita di Maluku Utara, kalau di sektor pertambangan mungkin lebih dominan ya ketimbang non tambang. Bea Cukai juga selama ini telah menggarap ekspor non tambang. Untuk ya Bu, mungkin menjadi pertanyaan kita di sini terkait dengan ekspor non tambang di Kota Ternate khususnya Maluku Utara. Seperti apa ekspor yang saat ini digencar oleh Bea Cukai Ternate sendiri untuk sejauh ini, Bu? Jadi gini, kita kalau melihat angka statistik nih, angka statistik itu untuk ukuran Maluku itu ekspor tinggi sekali. Tapi begitu tambang itu kita pisahkan, nah mulai kelihatan realnya. Ya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah itu sejak 1620-an, 1630-an itu Portugis pertama kali masuk. Inline dengan apa yang digalakkan pemerintah sekarang, bahwa sejarah kita mencatat itu semua, bahwa Maluku itu kelebihannya itu adalah pertanian perikanan, rempah. Itu kenapa penjajah mulai datang, karena keunggulan kita Maluku Utara terutama itu adalah rempah dan ikan. Kira-kira seperti itu. Ibu, untuk sektor non tambang ini kan dominan sekarang rempah dan hasil perikanan. Untuk Maluku Utara sendiri, untuk ekspor ikan tuna melalui pintu masuk Ternate, Maluku Utara, untuk sejauh ini sudah berapa banyak yang dilakukan ekspor? Kalau ekspor yang besar itu misalnya dari Morotai itu ada satu, Harta Samudra itu relatif rutin. Kemudian yang di Ternate ini ada, Ternate sendiri, kalau tadi Harta Samudra itu dari Morotai, kalau Ternate sendiri ada dua, Santo Alvin dan Sulamina. Ada juga mulai yang saya mengistilahkannya level yang UMKM itu sudah mulai bermunculan satu persatu. Kalau tadi yang saya sebut 3 itu relatif sudah dari sisi permodalan sudah settle, sudah mulai rutin. Nah, sekarang yang kita coba sesuai dengan Kemenkyu 1, perintah Ibu adalah membantu UMKM. UMKM. Ya. Artinya bahwa ekspor di level UMKM ini mulai beranjak naik ya. Betul. Untuk sejauh mungkin Bea Cukai sendiri memiliki data nih untuk 1 tahun terakhir untuk ekspor di khususnya ikan tuna di Maluku Utara itu berapa banyak yang diekspor? Rata-rata untuk per 1 kali ekspor tuh bisa berapa banyak gitu? 1 kali ekspor Sulamina itu bisa 2 kali kontainer 20 feet. 20 feet. Itu jenis tuna, bluefin. Ya. Biasa ekspor tuh rutin tiap bulan ataukah tiap minggu atau berapa tiap bulan bisa sekali? 1 sampai 2 kali. Itu dengan negara tujuan mana saja nih, Bu? Ada Filipina, ada Vietnam. Kemarin permintaan dari Amerika juga ada. Nih menarik nih, Bu. Kalau mau dilihat ekspor ikan tuna dengan tujuan antar negara, biasanya ada persyaratan khusus nih. Apa yang paling dikhususkan permintaan antara negaranya? Seperti apakah agar ekspor ikan tuna kita bisa diterima di negara lain seperti itu?
Kalau persyaratan memang jadi kita di Bea Cukai itu pembinaannya itu adalah standar mutu. Standar mutu ya. Standar mutu karena relatif pasar di luar itu memasang standar mutu yang agak lebih tinggi ya. Iya. Jadi maksud saya kerjasama kami dengan karantina perikanan itu harus benar-benar bergandengan erat karena mereka yang melakukan pembinaan, kita yang mencoba membuka peluang pasar, tapi untuk pembinaan ke teknis terhadap barang, dalam hal ini tunanya itu adalah karantina perikanan. Jadi selama ini berjalan baik dan itu belum ada penolakan dari negara tertuju. Yeah. Artinya Bea Cukai ini menyiapkan fasilitas sarana. Siap. Ya. Kami menyiapkan fasilitas saja. Untuk persiapan sarana prasarana untuk ekspor dengan negara tujuan biasa melalui pintu masuk jalur laut kah atau udara? Jalur laut ada, jalur udara ada. Oke. Kalau jalur laut itu via kontainer, biasanya kalau Sulamina dan Santo Alvin itu dari Ternate, Bandara Ternate, Pelabuhan Ternate, tapi kalau Harta Samudra itu dari Morotai. Morotai ke Surabaya dulu, tapi nanti baru ke Surabayanya naik mother vessel baru ke luar negeri. Kalau yang kembali lagi untuk yang kelas UMKM itu sudah mulai bermunculan, itu ada lobster, kepiting bakau, itu lewat bandara. Oke. Ibu mungkin menarik nih soal ekspor ke lobster ke negara tujuan. Seperti kita tahu bahwa ternyata kita Maluku Utara khususnya mengekspor kepiting bakau ke luar negeri. Ya, dan hidup. Hidup. Terus dari Jakarta membelinya lewat lagi ke luar negeri. Ini artinya ada ketimpangan nih. Kenapa harus belinya ke luar negeri? Kita langsung ekspor di negara. Ini dunia dagang. Okay. Dunia dagang itu berarti kenapa perdagangan itu terjadi karena disparitas harga. Okay. Nah, bicara disparitas harga ini, kalau mereka mencari ke sini berarti harga di sini lebih murah dibandingkan dengan harga di luar. Kalau pedagang sini menjual keluar, berarti harga di luar lebih baik daripada harga di dalam negeri. Jadi kalau dari bandara yang terjadi adalah selama ini memang masih ke Singapura. Masih ke Singapura untuk kepiting bakau dan lobster itu dari Ternate ke Jakarta pindah pesawat ke Singapura. Bu, kalau ekspor seperti ini nilai investasinya bisa berapa nih? Kalau dibilang nilai investasi yang sudah mulai relatif, ini perorangan. Ini saya bicara UMKM ya. Kebetulan yang lewat bandara ini kelas UMKM. Ada satu yang dari Sofivi itu tahun 2021 itu 59 dokumen ekspor. Berarti tiap 5-6 hari sekali beliau mengajukan ekspornya. Tiap 5 sampai 6 hari sekali. Karena 59 dibagi 1 tahun. Nah, yang mulai merangkak naik adalah koperasi. Levelnya koperasi udah mulai melakukan ekspor. Artinya ini ada perubahan ya. Betul. Jadi di level terendah koperasi, alhamdulillah ini sudah ajak setiap minggu pasti ada dokumennya. Dan itu sampai antara 150 sampai 300 kilo. Itu per satu kali ekspornya. Per satu kali ekspor. Artinya permintaan dari luar bisa dipenuhi ya dengan ekspor-ekspor yang betul sekali. Karena kalau biasanya setelah tadi kita bicara standar mutu ya. Mereka biasanya meminta kontinuitas barang. Iya. Karena itu kecenderungannya akan selalu meningkat dan mereka maunya begitu pesan ada. Artinya kualitas kita cukup baik ya. Sehingga terus ada permintaan dari negara-negara tetangga seperti itu ya. Mungkin dari untuk ekspor di bidang UMKM ini pertama kali nih. Apakah sejauh ini Bea Cukai terus mendorong agar UMKM lainnya juga bisa, jangan hanya lobster sama bakau saja, namun ada sektor lain seperti itu, Bu? Insya Allah. Jadi yang kami lakukan memang membina. Jadi kita benar-benar kalau istilah gampangnya dilus-lus, maksudnya supaya mereka berani melangkah.
mereka sudah punya produknya, mereka harus berani melangkah. Sudah mulai di samping kepiting bako ini ada satu produk makanan. Produk makanan kenari dengan turunannya. Jadi berbagai makanan olahan kenari itu masih sampel dulu yang dikirim. Tapi sudah mulai ada 1-2 sampel itu untuk ke Malaysia dan Singapura. Ini sudah mulai ada. Kemarin kirim sampel juga ke India. Itu bentuknya produk makanan kenari. Makanan kenari. Dengan bahan dasar kenari. Karena kenari di kita banyak sekali. Salah satu produknya apa tuh, Bu? Kenari itu yang dibakar dengan coklat. Kemudian ada kue kenari. Ini kue kenari ini juga mereka sudah mulai minta sampel. Iya, berarti kan kalau sampel itu sudah 1-2 kali kirim itu berarti mereka mulai berhitung bahwa ini kemungkinan mulai diterima oleh pasar. Siap. Ya. Ini Bu, kita kembali lagi soal ekspor tuna. Kalau untuk mungkin pemirsa dari Tribunersnya sendiri ingin mengetahui bagaimana sih ekspor tuna, apakah tuna ini diambil dari perairan mana saja untuk seluruh Maluku Utara? Mungkin ada spesifik untuk dari 10 kabupaten kota mana yang paling dominan untuk kita mendapatkan tuna itu sendiri? Tuna ini relatif dari atas Morotai dan sekitarnya. Perairan Morotai ya. Betul, sama daerah selatan. Kalsel Selatan ke arah Taliabu Sula. Ibu, artinya ekspor tuna ini sudah sering dan ini sudah berulang-ulang. Untuk sejauh ini ada kendala tidak untuk ekspor atau pernah terjadi semacam kegagalan karena produk kita diragukan atau terkontaminasi seperti sejauh ini, ada tidak untuk kasus-kasus seperti itu? Alhamdulillah selama ini diterima dengan baik. Maksudnya tidak ada penolakan. Kami kerjasama dengan karantina perikanan ini untuk sementara menghindari permintaan dari Cina. Karena sejak pandemi itu mereka ketat sekali menerapkan itu. Menerapkan standar mutu barang. Itu karena sejak pandemi. Jadi kemungkinan untuk jangan sampai ada tertolak, itu maksud kita. Jadi kita karena kita menjaga kontinuitas pengiriman, jadi untuk negara-negara yang relatif mungkin agak kurang bisa diadop oleh petani ikan kita, itu mending kita hindari sama sekali supaya tidak ada penolakan. Ya, karena ada penolakan nanti berpengaruh sama produk-produk kita yang lain ya, seperti itu ya, Bu. Betul. Mungkin terakhir nih, Bu, harapan dari Bea Cukai sendiri terkait ekspor di Maluku Utara ini seperti apa? Apakah ke depan kita berharap ekspor yang dominasi harus UMKM ketimbang dari pertambangan atau seperti apa? Jujur ini harapan besar kita. Maksudnya begini, tambang someday akan habis. Tapi kalau kita jaga, sepanjang kita bisa jaga sustainable maksudnya bahwa cara menangkap ikan itu juga tidak dengan peledak, tidak dengan pukat, tidak dengan, itu kan sustainable-nya akan terjaga. Menghidupkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau bahwa Maluku adalah jaring rangkaian bahwa kita dulu rempah ikan itu dunia melihat kita, betul. Dunia itu kita kembalikan lagi rempah-rempah sama hasil perikanan kita. Itu harapan kita. Oke, Bu, Bu, masih ada satu lagi nih. Mungkin pemirsa Tribuners juga ingin mau tahu terkait dengan pencapaian dari Bea Cukai sejak Januari hingga sekarang untuk pendapatan di sektor baik impor maupun ekspor sudah berapa persen nih? Kira untuk datanya mungkin. Kalau dari pencapaian, kalau dari target sih sudah 100%. Sudah mencapai? Sudah. Kita baru masuk ke 5 bulan gitu. Target 5 bulan. Luar biasa. Jadi, ya. Kayaknya nanti akan dikalibrasi. Biasanya kalau seperti ini sama kantor pusat akan dikalibrasi angkanya. Tapi kalau dari tambang sendiri juga alhamdulillah teman-teman kemarin juga justru yang mengabarkan dari teman-teman di KPK, Ibu alhamdulillah bla 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 bla
Sudah bagus sekali angkanya, bahkan sudah mencapai target. Artinya baik ekspor maupun impor udah melalui target yang yang ditargetkan Siap. sama pusat seperti Siap. itu ya. Siap. Ini kabar gembira juga Tribuners, Alhamdulillah. Bea Cukai ternyata sudah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti itu ya. Alhamdulillah. Terima Oke. kasih doanya. Ibu mungkin closing statement-nya mungkin ada pesan-pesan Bea Cukai kepada masyarakat kita atau khususnya para UMKM yang hendak melakukan ekspor seperti apa? Buat saudara-saudaraku di Maluku, kami di Bea Cukai akan senantiasa mendampingi. Jadi kami akan terus mendampingi sampai teman-teman semua di sini berani melangkah. Melangkah dalam artian melakukan ekspor. Jangan sampai punya anggapan bahwa kita tidak mampu, tapi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kita mampu bersaing sama mereka. Dan itu tinggal mau atau tidak mau, tinggal kita berani melangkah atau berani melangkah. Itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih sahabat Tribuners, itu dia merupakan bincang-bincang bisnis kita di tribunternate.com. Jadi untuk masyarakat Kota Ternate maupun Maluku Utara pada umumnya, bagi yang mau melakukan ekspor bisa langsung datangi kantor Bea Cukai untuk meminta seperti apa langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan ekspor maupun impor di Maluku Utara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.